luka di seluruh Indonesia yang mengalami mungkin kesulitan, kendala gitu ya dalam merawat luka, sehingga kita bisa bahas bareng, kita temukan solusi bersama menggunakan apa eh, standar ya atau evidence base terkini biar hasilnya itu optimal ya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas sedikit ya tentang dressing antimikrobial dan alhamdulillah di grup juga banyak sekali yang sudah mengirimkan ya kasus-kasusnya dan rata-rata ternyata memang penyulitnya itu infeksi ya Mbak Nadila ya, sehingga akhirnya saya rasa teman-teman perlu nih kita kasih sedikit pembekalan tentang tahap-tahapan infeksi dan bagaimana kita bisa memberikan strategi perawatan sesuai dengan tahapannya. Saya rasa itu udah intro untuk sesi siang ini ya. Oke, terima kasih Pak Sim. Jadi untuk sesi hari ini ya, sesuai yang disampaikan Pak Sim juga di grup, kita akan fokus mengupas tuntas ya Pak Sim tentang infeksi atau luka infeksi yang kebetulan teman-teman Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak sekali nih nge-share di grup ya. Oke, kayak gitu. Dan sebelum lanjut ke sesi ini ya, sharing-sharingnya, sekilas tentang program ini mungkin tadi sudah disampaikan Pak Azim sedikit. Jadi program ini merupakan interaktif kelas yang merupakan kelas khusus yang kami adakan untuk memberikan Bapak Ibu sekalian kesempatan dalam tukar pendapat tentang kasus yang sedang Bapak Ibu tangani. Ya, dan khususnya akan didampingi langsung oleh pakar juga ya, yaitu Pak Ahmad Hashim sendiri. Dan sedikit beda ya dengan acara kita yang lainnya, yaitu mungkin webinar. Jadi interaktif kelas ini akan lebih fleksibel ya Bapak Ibu, layaknya sedang diskusi di dalam kelas. Pemateri akan menjelaskan materi yang superficial aja dan akan mendaging pada pembahasan di kasus-kasus yang Bapak Ibu sekalian sampaikan. Dan nanti juga akan ada sedikit presentasi ya Pak Asim dari rekanan kami mengenai produk rekomendasi apa yang bisa digunakan untuk perawatan luka Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ingin sharing kasus langsung aja, monggo langsung raise hand boleh, langsung open mic boleh, dan chat di kolom chat juga sangat bisa. Dan kami beri waktu kurang lebih 10-15 menit ya untuk tiap pembahasan kasus seperti itu. Untuk itu kita langsung saja Pak Azim, ada sedikit materi kah yang mau disampaikan kepada para Bapak Ibu sekalian? Ya, ya, mungkin saya minta waktu 15 sampai 20 menit ya untuk memberikan Oke. pengantar sebelum kita bahas kasusnya teman-teman ya. Oke, silakan Pak Azim. Oke, thank you Mbak Nadila. Nah, teman-teman semua, terima kasih ya masih stay tune bersama kami. Nah, stay tune ya, bukan stay tune ya, stay tune. Oke. Nah, karena ini sesi diskusi dan sharing ya, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan menjadi ilmu yang manfaat serta berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Amin ya Rabbal alamin. Oke, saya minta waktu sejenak ya untuk membuka slide. Nah, sambil saya jelasin, Bapak Ibu juga sudah boleh ya nanti posting di chat. Nah, kasus-kasus yang sedang dihadapi dan mungkin sulit gitu ya, nggak apa-apa. Jadi sambil saya ngasih pengantar, nah case-case-nya sudah mulai disetor tuh ke mana? Ke chat ya, sehingga nanti bisa langsung kita bahas setelahnya. Oke, saya langsung tampilkan slide-nya. Ya, ini dia ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah banyak pengalaman ya dengan perawatan luka dan terlihat sekali dari kasus-kasus yang sudah dikirim di grup dan sudah kita bahas ya. Mayoritas memang kasusnya adalah kasus yang mengandung pes, mengandung SLAF gitu ya, fase inflamasi. Nah, gitu ya. Dan kalau saya lihat ternyata memang problemnya ini cuma dua nih mayoritas ya, satu jaringan mati, dua infeksi. Nah, sehingga kita akan bahas dulu nih pembekalan ya untuk Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengenali suatu infeksi dan tahapannya. Terus di masing-masing tahapan itu sebenarnya rekomendasinya bagaimana gitu ya.
Oke, nah jadi sebenarnya tahapan dalam infeksi itu sudah disusun gitu ya. Ada 5 tahap nih Bapak Ibu ya. Mulai dari tahap kontaminasi, kolonisasi ya, infeksi lokal, infeksi yang menyebar serta infeksi sistemik. Gitu ya. Nah, ini bisa dipelajari di mana? Bapak Ibu sekalian bisa googling nih di sini ya. Tinggal klik di Google, nanti ada PDF-nya gratis, langsung download. Nah, salah satu isinya adalah yang ada di slide ini, gitu ya. Jadi ternyata ya, mikroorganisme itu menginvasi luka ada tahapannya. Tidak serta-merta ada bakteri pasti infeksi. Nah, itu poin yang kita perlu pegang betul ya sebagai praktisi perawatan luka, gitu ya. Nah, kita akan berkenalan dengan tahap-tahap ini ya, mulai dari tahapan yang paling ringan ya, kontaminasi, sampai dengan nanti yang paling berat, infeksi sistemik. Oke. Nah, tahap yang pertama ya, yang disebut fase kontaminasi, itu adalah suatu luka yang terdapat sedikit mikroorganisme, gitu ya. Jadi ada bakterinya, tapi yang sedikit ini tidak melakukan multiplikasi, gitu ya. Oke, sehingga karena jumlahnya sedikit, otomatis tidak memicu respon imun, gitu ya. Respon imun tubuh kita itu baru akan berespon kalau bakterinya banyak. Kalau bakteri sedikit, itu masih dianggap normal, sehingga tidak akan merangsang sel-sel imun itu untuk bereaksi, gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada tahap kontaminasi. Oke, contohnya apa? Luka yang tahap kontaminasi. Contohnya adalah luka-luka yang dibuat di lingkungan aseptik dengan sterilitas yang terkontrol, ya. Luka post-op, gitu ya, misalkan ya. Atau luka-luka akut yang relatif bersih, tidak terjadi di lingkungan yang kotor dan beresiko. Nah, itu adalah luka pada kondisi kontaminasi. Oke, satu hal yang perlu dipegang adalah tidak ada luka itu yang 100% steril, Bapak Ibu. Ya, steril tanpa bakteri sama sekali itu tidak ada, ya. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia sendiri itu sudah banyak bakterinya gitu loh ya yang disebut flora normal. Nah, flora normal itu tidak menimbulkan respon imun karena jumlahnya sedikit. Nah, sehingga pada luka yang fase kontaminasi itu penyembuhan luka berjalan normal sesuai fisiologi penyembuhan luka, ya. Nah, berikutnya, kalau dari tahap kontaminasi ternyata bakterinya berkembang nih, nah akan masuk pada tahap kolonisasi. Kolonisasi itu mikroorganismenya sudah multiplikasi, sudah memperbanyak diri, gitu ya. Tapi memperbanyak diri dalam jumlah yang terkontrol, tidak berlebihan, gitu ya. Sehingga karena jumlahnya juga masih relatif sedikit, respon imun tubuh pun tidak bereaksi dan penyembuhan luka juga berjalan normal. Contohnya apa ini? Ini contohnya luka yang sudah proliferasi, sudah granulasi bagus, tumbuh terus jaringannya merah itu ya. Nah, itu bukan nggak ada bakterinya, ya itu juga ada bakterinya dan berkembang biak, tapi dalam jumlah yang sedikit, gitu ya. Nah, secara kasat mata bagi kita praktisi ya, tahap 2 ini adalah kondisi yang ideal. Jadi nggak perlu intervensi khusus. Nah, bisa dilihat di box yang warna oranye. Ini rekomendasinya ya, kalau kita ketemu luka, fase kontaminasi, kolonisasi ya, cukup dilakukan kewaspadaan infeksi, nggak perlu antimikrobial. Kewaspadaan infeksi itu apa? Menjaga kebersihan dan sterilitas lingkungan, alat, instrumen, nah bahan-bahan yang dipakai itu dijaga kebersihannya. Meningkatkan imunitas tubuh pasien, nah itu juga termasuk kewaspadaan infeksi. Penggunaan APD ya yang sesuai kebutuhan itu juga termasuk kewaspadaan infeksi. Nggak perlu antimikrobial, nggak perlu antibiotik. Nah, di 2 tahap ini, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini yang banyak terjadi nih dari kolonisasi ternyata penanganannya mungkin kurang bagus atau imunitas pasien jelek ya, berkembang terus menjadi tahap yang ketiga, infeksi. Nah, itu ya. Infeksinya masih bersifat lokal. Artinya lokal itu apa? Terbatas pada luka dan tepi luka. Tidak sampai 4 cm melebihi tepi luka.
Ya, beberapa literatur menyebutkan 2 cm. Nah, gitu ya. Itu yang batasan dari infeksi lokal. Itu ya. Nah, infeksi lokal itu bakterinya sudah banyak ya, sehingga sudah merangsang respon imun tubuh. Gitu ya. Kalau dari sisi mikrobiologi ya, itu konsensus yang berlaku ya, jumlah bakterinya itu 10 pangkat 6 per gram jaringan. 10 pangkat 6 itu berarti sekitar 1 juta ya. 1 juta bakteri per gram jaringan. Nah, itu mulai merangsang respon imun tubuh ya, mulai ada tanda-tanda peradangan. Gitu ya. Nah, infeksi lokal itu dibagi menjadi 2 karakteristik ya. Ada infeksi lokal itu yang samar. Artinya apa? Tanda-tanda infeksinya masih tipis-tipis saja nih. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Nih, jaringan gampang hipergranulasi. Granulasinya itu jelek, ya. Rapuh, gampang bleeding. Warna granulasinya itu nggak merah segar, gitu ya. Epitelialnya rusak. Nah, epitelial yang mulai muncul dari tepi, loh kok hilang? Terbongkar lagi. Nah, itu bisa jadi aktivitas bakteri, ya, karena infeksi. Eksudatnya meningkat dan penyembuhan luka terhambat. Nah, itu infeksi lokal yang masih samar ya. Nah, kalau infeksi lokal yang sudah nyata ya, eksplisit, itu sudah ada tanda klasik inflamasi. Udah ada pesnya gitu ya. Ukuran tambah gede, bengkak, nyeri, bau ya, dan penyembuhan luka juga terhambat. Oke. Jadi infeksi lokal itu dibagi 2 karakteristik ya. Satu yang memang jelas bau, jelas pesnya, jelas bengkak itu ya, yang kanan ya, atau yang masih samar ya, hipergranulasi, epitel rusak, gampang pecah gitu ya, penyembuhan luka juga terhambat. Nah, kalau kita sudah menemui tanda-tanda infeksi lokal ya, maka rekomendasinya adalah mulai pakai antimikrobial topikal. Contohnya apa? Pencuci luka, pakai PHMB, pakai octanidin gitu ya, terus pakai silver spray. Nah, itu sudah disarankan di sini ya. Terus setelah antimikrobial topikal ya, jangan lupa dressing antimikrobialnya ya, yang mengandung silver, contohnya ya, Algel AG ya, eh, Kadexomer iodine ya, terus jenis hidrofobi. Nah, itu bisa dipakai ya. Serta gel-gel yang mengandung PHMB atau octanidin itu juga bisa gitu ya. Oke, nah, apakah sudah perlu antibiotik sistemik? Ternyata masih belum perlu, Bapak Ibu, di infeksi lokal ini, gitu ya. Nah, kalau sudah berkembang nih ke kondisi yang lebih lanjut ya, infeksi yang menyebar atau istilahnya itu spreading infection. Nah, ini apa? Karakteristiknya, tanda inflamasinya itu menyebar lebih dari 2 cm dari tepi luka. Jadi tepi luka 2 cm, edemnya itu lebih dari itu. Kemerahannya lebih dari itu, muncul rongga, nah gitu ya, itu infeksi yang menyebar ya, ada krepitasi ya, perburukan luka, terus muncul luka baru, nah itu ya, awalnya satu luka nih di punggung kaki, terus jarak 5 cm muncul pes luka baru gitu ya, dehisensi, apa dehisensi, luka lama yang terbuka kembali ya, jahitan yang gagal nyambung, nah itu dehisensi ya, serta pembesaran kelenjar limfe setempat gitu ya. Kelenjar limfenya teraba tuh apa membesar gitu ya, benjol-benjol. Nah, itu ya disertai nyeri. Nah, itu infeksi yang menyebar ya. Jadi batasannya ini ya 2 cm dari tepi luka gitu ya, menyebar. Oke. Terus terakhir adalah infeksi sistemik. Nah, kalau sistemik ini menyebarnya sudah jauh ke seluruh tubuh. Bakterinya sudah masuk aliran darah ya dan menyebar ke seluruh tubuh ya. Mulai muncul tanda-tanda sistemik, suhu naik, nadi cepat gitu ya. Pasien berkeringat dingin, diaporesis, terus apa mengeluh lemas, demam, letargis, penurunan kesadaran ya, perbukaan KU. Nah, oke. Jadi pasiennya sudah mulai ada tanda-tanda sistemik ya. Nah, itu adalah tanda-tanda infeksi yang sudah menyebar ya. Pasien hati-hati kalau sudah tahap ini rawan sepsis. Oke. Nafsu makan turun ya, tanda-tanda shock ya. Nah, oke, bahaya ya. Nah, rekomendasinya apa? Tindakan yang kita bisa ambil ini.
Lihat box oranye ya. Kalau sudah tahap infeksi menyebar dan infeksi sistemik, tidak hanya antimikrobial topikal, tapi juga antibiotik sistemik. Ya, kalau yang infeksi menyebar mungkin per oral masih bisa gitu ya. Tapi kalau sudah sistemik diusahakan intravena ya. Nah, ini adalah tahapan invasi mikroorganisme Bapak Ibu ya. Bisa dilihat nih di luka-lukanya pasiennya ya. Dia masuk mana nih? Infeksi lokal atau sudah menyebar atau malah sudah sistemik. Nah, nanti strategi penanganannya bisa sesuaikan gitu ya. Oke, semoga ini bisa dijadikan pegangan ya Bapak Ibu untuk memberikan pelayanan yang lebih bagus ke pasien ya. Yang jelas semakin ke kanan ya, semakin hijau warnanya, itu bioburden atau beban infeksinya itu semakin tinggi. Jumlah bakterinya semakin banyak dan resiko komplikasi juga semakin besar gitu ya. Oke, jadi kita harus upayakan nih kalau bisa lukanya itu bergeser ke kiri gitu ya. Habis spreading infection kita atasi jadi infeksi lokal terus jadi kolonisasi, kontaminasi, penyembuhan luka kembali berjalan normal itu yang kita harapkan. Oke ya, nah bisa dicatat Bapak Ibu. Saya rasa itu ya pengantar untuk sesi interaktif kelas kali ini sebelum kita membahas kasus masing-masing ya. Nah, sedikit pesan sponsor nih ya, di akhir bulan kita akan mengadakan webinar dengan tema update manajemen ulkus vaskuler. Nah, oke. Jadi ini ulkus-ulkus insufisiensi vena dan arteri ya, sering terjadi pada kajian. Ya. Kita sudah mengundang ya speaker salah satu praktisi mitra kita ya, dokter bedah spesialis konsultan bedah vaskuler ya, Dokter Krisna. Kita tunggu teman-teman partisipasinya di webinar 26 Juli mendatang. Oke, saya rasa itu ya untuk pengantarnya. Pas nih, sekitar 20 menitan ya. Oke, saya kembalikan ke moderator Mbak Nadila. Terima kasih. Oke, Pak Asim, terima kasih. Jadi untuk luka infeksi itu nggak harus selalu langsung diberi antimikrobial ya Pak Asim. Jadi dilihat dulu tingkatannya seberapa parah infeksinya gitu ya Pak berarti ya. Yes, betul sekali Mbak Nadila ya. Oke. Ya, kadang-kadang soalnya kita juga menemui lukanya itu kelihatan parah tapi nggak ada tanda infeksi gitu ya. Sudah disikat Ya. antibiotik dan lain sebagainya. Nah, itu yang Oh, sebenarnya nggak disarankan gitu ya. oke, terima kasih Pak Asim. Ini sudah banyak sekali yang menumpuk ya sepertinya pertanyaannya. Saya bacakan yang ini dulu Pak Asim dari Mbak Yunike mungkin ya. Sudah ada gambarnya. Jadi izin bertanya Pak Asim, jika pasien tidak bisa miring kanan kiri, bagaimana ya karena ada patah tulang? Hmm. Lalu untuk dokter bedahnya tidak disarankan untuk operasi patah tulang karena faktor usia dan lukanya di bawah pantat. Oh, seperti di gambar Pak Asim untuk foto lukanya dan terlihat itu ada slot mungkin. Mungkin Mbak Yunike bisa on mic juga ya. Silakan Mbak Asim bagaimana untuk tanggapannya. Oke, sebentar ya. Saya Kan sudah share tadi. screen fotonya ya. Oke, Pak Asim. Oke, ini tadi dari kawan kita Nurse Yunike ya. Oh, sudah luka dekubitus nih. Ya, sudah luka dekubitus. Kalau yang di tepinya ini sih derajat 2 ya, tapi yang di sini kita nggak tahu sedalam apa gitu ya. Oke, terus mau dilakukan mobilisasi, tapi kesulitan itu ya, karena pasiennya fraktur ya, Waktu. dan nggak dioperasi. Oke. Nah, ini kondisi yang sulit ya, kalau seperti ini. Kebetulan saya sih ada pengalaman gitu ya, ada pengalaman ngerawat pasien kayak gini ya. Memang tidak kandidat operasi karena faktor usia ya. Nah, yang kita lakukan sih waktu itu sedikit di luar standar medis sebenarnya ya. Kita melakukan pengobatan alternatif memang ya. Alternatif tapi kita lihat yang konservatif lah, nggak yang agresif, supaya bisa memfasilitasi penyembuhannya lah. Saya yakin di banyak daerah itu juga ada ya pengobatan-pengobatan alternatif yang bisa diseleksi nih
yang sekiranya itu konservatif, nggak yang tarik-tarik dan sebagainya gitu ya, sehingga bisa memfasilitasi penyembuhan luka gitu ya. Nah itu yang kami lakukan dulu, dan setelah dilakukan alternatif selama beberapa lama gitu ya, terus di ronsen ternyata memang terjadi penyambungan jaringan. Nah sehingga pasien mulai bisa dilakukan mika-miki ya dan dirawat lukanya. Opsi lain adalah diberikan anti nyeri dulu ya, diberikan anti nyeri kira-kira 30 sampai 45 menit sebelum dirawat gitu ya. Bisa ibuprofen atau asam mefenamat gitu ya. Terus baru dilakukan perawatan ya. Oke, nah dengan kondisi luka yang seperti itu ya, berarti kita membutuhkan balutan ya untuk mengautolisis jaringan matinya ya. Coba kita tampilkan lagi ya. Kita membutuhkan balutan untuk mengautolisis ya jaringan matinya ya. Sayangnya kita nggak ngerti nih seberapa gede lukanya ya. Kalau pasien sangat nyeri sih ya kita bisa mengoptimalkan autolisis saja ya. Jadi dimiringkan sebentar, dicuci ya dengan satset gitu, gunakan antimikrobial, sorry antiseptik ya, antiseptik wound cleanser, terus langsung tempel dressingnya yang bisa membantu autolisis ya. Bisa pakai zinc cream yang silver, bisa ya. Bisa pakai Pronazine Plus juga bisa, atau menggunakan hidrogel ya juga bisa ya. Contoh dari kawan-kawan kita ini itu ya apa Amorgel ya. Amorgel juga sangat bagus sekali untuk autolisis ya. Saya rasa itu ya Mbak Najila, jawaban untuk teman kita Nurse Oke, Unika ya. Silakan terima jika ada kasih. tanggapan lagi ya. Oke, silakan kepada Nurse Yunika, Kak, jika ada tanggapan, mungkin ada yang Itu, tanyakan lebih lanjut ya. maaf Bapak, itu tadi yang awal yang maksudnya pengobatan apa tadi ya? Yang mana Mbak? Yang terapi untuk itu miring kanannya tadi, yang di yang ditarik-tarik itu tadi loh Pak. Untuk frakturnya. Iya. Itu Oh ya kita apa pakai gimana? seperti oh iya Pak. Ya kita pakai itu. Alternatif waktu itu menggunakan herbal dan kayak akupressure itu ya. Jadi ditekan terapi itu biar aliran darahnya membaik sama ada herbalnya. Nah, jadi menunjang penyembuhan lukanya. Karena memang secara medis nggak masuk kandidat operasi gitu ya. Mbak Yunika di mana ini posisinya? Ini saya lagi home care di Blitar. Tuh, di Blitar ya. Ya coba carilah alternatif setempat ya, mesti ono lah ya pengobatan untuk fraktur-fraktur gini. Cuman jenengan harus menyeleksi dulu, jangan alternatif yang terlalu agresif ya, yang ditarik-tarik itu nggak disarankan kalau fraktur ya. Oh iya Bapak. Ya kebetulan waktu itu kakek saya sendiri fraktur femur gitu ya, terus dibawa ke kebutuhan alternatif. Alhamdulillah bisa duduk ya, bisa berdiri dengan bantuan gitu ya. Iya. Oke ya, Oke, nah sambil nunggu alternatifnya itu tadi, akhirnya harus diberi anti nyeri ya, analgesik dulu yang agak kuat itulah sebelum perawatan, baru dirawat deh. Oh iya Bapak, mohon maaf Bapak, itu maksudnya alternatif itu seperti sangkal putung ya? Macam-macam bentuknya ya, kalau sing terkenal sangkal putung itu kan yang ditarik-tarik itu ya, nah itu kita Iya. nggak pakai lah kalau yang seperti itu resiko ya. Kan banyak lagi tuh metode yang lain sebenarnya. Ada yang herbal, ada yang kayak ditotok-totok atau akupressure dan lain-lain. Banyak. Oh iya Bapak. Ada juga yang lebih spiritual ya, pakai doa-doa, ya nggak apa-apa, dicoba aja karena memang nggak bisa dioperasi kan masalahnya. Iya. Oke ya, Baik, semoga memberikan solusi. iya baik Bapak, terima kasih banyak.
Oke. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih ya, Mbak Yunike ya. Semoga membantu ya jawabannya dan semoga pasiennya juga lekas membaik untuk kondisinya seperti itu. Oke, Pak Sim, sebelum kita lanjut ke kasus selanjutnya, seperti janji saya di awal akan ada sedikit presentasi ya dari rekanan kami yaitu Unicell mengenai beberapa produk unggulan mereka selama kurang lebih 8-10 menit. Oke, kepada Mbak Maria dari Unicell, apa sudah ada di Zoom ya? Ya, sudah. Selamat siang. Sudah. Oke, selamat siang. Oke, langsung saja Mbak Maria untuk layar dan waktu saya persilahkan. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, boleh Mbak. Ya, apakah sudah terlihat? Masih. Oh, sudah, sudah. Sudah, Mbak. Sudah ya. Oke, jadi halo Bapak Ibu semua, selamat siang. Mungkin aku memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Maria, aku dari tim produk di Unicell. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan Unicell, atau mungkin juga ada yang baru pertama kali mendengar. Nah, jadi di sini Maria mau kenalin sedikit untuk produk Unicell. Nah, kami dari Unicell fokus pada solusi perawatan luka dan bekas lukanya. Nah, untuk perawatan luka sendiri, produk kami ada yang dari alginate. Mungkin kalau untuk yang infeksi ada Algae Extra, terus ada gelling fiber, ada foam, hydrogel, untuk post-op dressing, sampai ke silicone wound contact layer. Nah, untuk perawatan bekas lukanya, seperti keloid dan hypertrophic scar, kita sendiri punya Dermaline Clear dan Dermaline Thin. Tapi pada kesempatan kali ini, um, tentang dua produk Unicell ini yang paling sering digunakan di praktik mandiri. Gitu. Jadi bagaimana produk ini bisa membantu praktik Bapak dan Ibu. Produknya ada Algel EJ Extra dan Opticell Light. Nah, kita mulai dulu dari Algel EJ Extra atau Extra Silver Calcium Alginate Tracing. Jadi apa itu Algel EJ Extra? Nah, Algae extra adalah alginate yang mengandung silver yang tidak hanya mampu memberikan penyerapan eksudat yang baik dan juga mampu membantu hemostasis minor, tapi juga dapat membantu melawan aktivitas mikroba patogen pada luka untuk membantu meredakan infeksi pada luka. Kandungan silver pada Algel AG Extra itu mengcover aktivitas antimikroba spektrum luas dan dapat mengeradikasi hingga MRSA dan MRSI. Hasilnya, Algel AG Extra mampu mengatasi koloni mikroba di area luka dan mengembalikan luka pada kondisi equilibrium yang dibutuhkan pada proses penyembuhan luka. Nah, kita bisa lihat dari graf berikut ini bahwa Algel AG Extra efektif dalam meredukasi perkembangan mikroba dengan 4 log reduction. Jadi 4 sampai 4,5 log reduction atau 99,99% efektif dalam meredukasi pertumbuhan mikroba sampai dengan 7 hari. Jadi ini ada research yang memang kita lakukan sebelum kita launch produknya ya untuk beberapa mikroba yang sering ada nih di luka-luka yang infeksi. Nah, dengan begini kita bisa simpulkan bahwa kandungan silver yang lebih tinggi pada Algel extra dapat memberikan perlindungan ekstra karena memiliki kemampuan yang sustainable release silver ionnya sampai dengan 7-10 hari. Dan 99,99% efektif dan dapat mengeradikasi mikroba yang sering ditemui pada luka infeksi. Tuh. Nah, di sini ada easy guide, jadi Unicell membuat simbol untuk Bapak Ibu supaya bisa tahu nih kalau pakai Algel extra untuk luka-luka yang seperti apa ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di paling atas, itu ada tanda yang kuman yang merah dan kuning. Jadi itu artinya luka yang berisiko terinfeksi dan luka yang terinfeksi. Nah, lalu kita kalau misalnya ke kiri, itu ada yang bentuknya air, itu artinya luka dengan eksudat yang sedang sampai tinggi. Nah, terus untuk
di tengah ada yang bentuk bulat, itu artinya luka dengan jaringan, cocok untuk luka dengan jaringan SLAF atau granulasi. Dan kalau ke bawah, untuk kedalaman lukanya, itu bisa luka yang superficial dan luka yang dalam, yang full thickness. Dan Algea Extra ini dapat digunakan sampai 7 hari dan dapat digunting sesuai kebutuhan. Nah, di sini aku juga taruh contoh pemakaian Algea Extra. Jadi untuk pasien ini, pasien dengan ulcus decubitus ya. Nah, untuk pemakaian Algea Extra itu yang perlu diperhatikan adalah kalau bisa, kalau misalnya ada luka yang tunneling atau channeling, itu semuanya terkontak dengan Algea Extra gitu. Jadi kalau misalnya ada luka-luka yang ke dalam, itu Algea Extra-nya juga harus dimasukin sampai ke dalamnya, sampai dibuka lukanya. Nah, itu untuk Algea Extra. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Algea Extra sebagai primary dressing-nya, itu bisa ditutup dengan Opticelite. Jadi Opticelite ini polyurethane foam atau PU foam, salah satu PU foam dari kami ya. Ini, oke, jadi apa itu Opticelite? Jadi Opticelite adalah balutan foam terbuat dari polyurethane yang dapat menyerap eksudat sedang hingga tinggi. Nah, Opticelite juga memiliki lapisan backing semi-oklusif, di mana udara dan moisture tetap dapat bertukar, tapi air dan mikroba tidak dapat masuk, sehingga dapat memberikan lingkungan yang lembab. Nah, Opticelite dapat digunakan sebagai bantalan pada area dengan tonjolan tulang atau area-area yang memiliki gaya friksinya yang tinggi. Nah, salah satu keunikannya di semua Opticell foam, jadi mau itu yang border, non-border, ataupun light, Opticell foam itu memiliki kemampuan penyerapan vertikal atau penyerapan yang ke atas. Jadi kalau misalnya foam pada umumnya itu saat menyerap eksudat, yang terjadi adalah eksudat akan terserap secara horizontal, di mana eksudat ini akan memenuhi bagian bawah dahulu. Jadi sehingga yang akan terjadi adalah foam akan membasahi area periwound dan dapat menyebabkan maserasi. Sedangkan pada Opticell foam, nah, eksudat tidak akan terserap secara melainkan ia akan terserap secara vertikal. Terlebih dahulu, barulah ia akan menyebar ke bagian atas foam secara horizontal. Dengan begini, eksudat akan memenuhi bagian atas foam, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya maserasi pada sekitaran luka. Nah, terlebih lagi, Opticell juga memiliki ukuran pori-pori yang optimal, sehingga dapat meretensi eksudat yang terserap dan tidak dilepaskan kembali ke dalam luka. Nah, dengan begini, foamnya tetap dapat menjaga luka dalam kondisi yang lembab. Nah, berikut ini adalah indikasi menggunakan Opticelite. Jadi untuk Opticelite sendiri, itu bisa digunakan untuk ulcus venosum, arteriosum, diabeticum, ulcus pada keganasan. Bisa juga untuk luka tekan, luka bakar, dan luka pasca operasi. Lalu ada situs donor, abrasi dan laserasi, dan Opticelite bisa digunakan sebagai balutan primer dan sebalutan sekunder. Nah, untuk Opticelite sendiri, kita ada 3 ukuran, jadi ada 10x10, 15x15, dan 10x20. Masing-masing dalam satu boxnya berisi 10 piece. Nah, ini easy guide simbol Unicell untuk kapan menggunakan Opticelite. Jadi, kalau misalnya digunakan dalam sebagai primary dressing, itu Opticelite karena tidak mengandung ion untuk seperti silver untuk antimikrobialnya, jadi lebih baik digunakan untuk luka yang non-infeksius. Dan bisa digunakan untuk jaringan SLAF, granulasi, dan epitelisasi, luka dengan eksudat sedang dan tinggi, dengan ke dalam, dan dapat digunakan sampai 7 hari. Dan juga Opticelite dapat digunting. Nah, ini berikut ini contoh pemakaian Opticelite di pasien yang sama yang tadi. Jadi, pasien dengan lukanya ulcus. Nah, jadi kalau misalnya bisa dilihat dari file yang kiri itu yang waktu pertama digunakan. Nah, setelah itu yang di tengah itu setelah 5 hari digunakan, jadi sudah jenuh ya, sudah full, warnanya juga sudah berubah
berubah warnanya disesuaikan dengan warna eksudatnya. Nah, waktu saat diambil, nah kita bisa lihat kalau misalnya uh, Opticelite ini juga menarik debris gitu, debris-debris. Oke. Ya, paling dari aku itu saja. Apakah masih ada waktu untuk pertanyaan, Oke, Kak Nadila? oke, terima kasih Kak Maria. Masih sangat bisa ya untuk Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan terkait produk yang sudah disampaikan Mbak Maria, silakan bisa disampaikan ya, mumpung lagi ada produk manajernya nih, mungkin lebih jelas gitu ya. Oke, Bisa jadi ada untuk eh, gimana, Kak? enggak, aku mau nyimpulin aja sih. Jadi untuk Algel Edge tadi selain untuk antimikrobial, dia juga bisa ini ya Mbak, sebagai absorben dan juga anti perdarahan gitu ya Mbak ya. Betul. Karena Oke, sangat lengkap ya. memang betul. Karena Oke, memang itu kan kegunaan utama dari bahan utamanya ya, yaitu alginate. Jadi alginate, untuk mempercepat betul. hemostasinya. Oke. Oke, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait produk yang sudah disampaikan Mbak Maria. Oke, mungkin belum ada ya Mbak Maria. Mungkin akan kita tampung dulu. Dan saya ucapkan terima kasih ya, Mbak Maria sudah mampir di Zoom ini. Seperti itu. Terima kasih juga sudah Oke, mendengarkan. oke. Mbak Maria stay sampai akhir dulu ya. Jangan keluar dulu. Siapa tahu nanti ada yang nanya di tengah-tengah gitu ya. Bisa langsung jawab bersamaan dengan Mbak Asim. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Maria. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk kasus yang selanjutnya, ini di chat sudah ada yang ngirim foto yang sangat luar biasa. Ini lukanya. Kita bukakan dari siapa ya tadi ya? Dari atas nama Bombana tadi ya. Bombana atau siapa ya tadi ya? Sudah mengirimkan foto ya Pak Asim dan mungkin Mbak Maria juga bisa dicek. Izin konsul Pak, sudah diberi cukup dalam tapi infeksi masih meluas. Mungkin ada saran. Monggo Pak Asim. Oh, Oke, di debri saya coba. demam maksudnya. Ya, di Debri teman. Ya. Oke, kita lihat dulu fotonya ya. Oke ya, sudah muncul di layar Bapak Ibu. Oke. Ya, ini satu kondisi yang sering kita jumpai ya. Luka habis di debri demen, ternyata jaringan mati muncul kembali gitu ya. Malah sepertinya ini kayak belum di debri demen nih lukanya ya. Tuh, kita bisa lihat nih dasar lukanya masih belum jelas ya. Ini apakah tulang ataukah hanya selap saja ya. Sehingga pada kondisi seperti ini ya, fokusnya berarti kita harus satu. Ingat Bapak Ibu ya, ini jaringan yang berwarna kuning, putih, ini SLAV ya. Dan SLAV itu adalah jaringan mati yang timbul karena infeksi. Jadi prioritas pertama tentu adalah mengatasi infeksinya dulu, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau jaringan terinfeksi, infeksinya belum kita atasi, sudah kita debridemen Bapak Ibu, itu debridemennya akan susah. Dan kalau sampai berdarah, itu resiko bakterinya menyebar lewat aliran darah. Jadi yang harus kita bom dulu ini adalah bakterinya. Beresin dulu infeksinya, gitu ya. Tidak butuh waktu lama, idealnya 2 sampai 3 kali perawatan, infeksi harus sudah mereda ya. Jadi kita bisa treatment dengan lebih aman. Nah, kalau kita kembali ke materi tadi ya, berarti ini sudah pada tahap infeksi. Kalau nggak spreading ya sistemik nih, tergantung kondisi umum pasien gitu ya. Nah, terus seperti apa rekomendasinya untuk penanganan? Nah, kembali kepada kontinum tadi, kalau sudah spreading, berarti butuh antimikrobial topikal dan antibiotik sistemik. Antimikrobial topikalnya kita bisa cuci menggunakan cairan pencuci yang steril ya, terus pakai antiseptik ya.
PHMB, Octanidin, HOCl, atau yang lebih bagus lagi adalah Nano Silver Wound Cleanser ya. Cuci dan dikompres-kompres nih. Setelah itu gunakan antimikrobial dressingnya gitu ya. Oke. Nah, antimikrobial dressing yang disarankan seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi ya. Bagus banget kalau teman-teman punya stok Algel AG Plus karena itu adalah kalsium alginat plus silver. Silver akan mengatasi infeksinya ya. Alginatnya menyerap eksudat ya, kalsiumnya mengontrol pendarahan. 3 fungsi produk dalam satu pemakaian gitu ya. Nah, terus masalah lain pasti eksudat nih banyak ya. Sehingga butuh penyerap tambahan ya, bisa pakai foam dressing ya, Opticell atau Opticell Light bisa. Nah, dalam mengaplikasikan Algel AG Plus atau antimikrobial yang lain Bapak Ibu, perhatikan nih ada rongga ya. Jadi dressing antimikrobialnya harus bisa masuk sampai ke dalam karena disitulah mikroorganismenya itu banyak berada. Ya. Termasuk antiseptik pencuci lukanya juga harus bisa menjangkau ke dalam, gitu ya. Oke, jadi bisa dipotong tuh antimikrobialnya ya. Kalau Anda pakai Algel AG Plus, potong sesuai kebutuhan, masukkan sampai mengisi rongga-rongganya ya. Demikian pula produk-produk yang lain kan ada tuh hidrofobik atau dexomer iodine dan lain-lain ya. Pastikan harus bisa masuk ke dalam. Oke ya. Nah, terus Anda bisa lihat nih, maserasi ya. Tepi luka dan kulit sekitar luka pucat terkelupas. Ini tanda-tanda lukanya kerendam eksudat nih. Eksudatnya banyak banget ya, sehingga harus pakai penyerap eksudat yang bagus. Ya, Algel AG Plus-nya bisa tuh didobel 2 lapis. Terus ditutup pakai foam ya, Opticell, Opticell Light tutup. Setelah itu bisa ditambah kasa baru difiksasi ya. Seperti itu saya rasa untuk penanganan luka ini ya. Jangan lupa kalau bisa dikultur pasien dapat antibiotik sistemik. Oke. Nah, secara umum itu ya. Mungkin silahkan dari penanya jika ada feedback bisa open mic. Ya, silakan kepada atas nama Bombana ya di Zoom-nya. Boleh dikasih feedback atau ada yang ingin Iya, disampaikan? terima kasih Pak. Ya, Iya, jadi iya, sami-sami. Makassar iya, punya nih. iya. Jadi sebelumnya Pak, dress yang kami gunakan itu untuk sementara yang digunakan pasien, yang awalnya itu kita pakai apa Medco Silver, Ya. Medco Silver. Hmm. Tapi karena kondisi di sini di Bombana Silver itu tidak dijual kecuali dipesan, makanya kami gunakan lagi kembali Medco reguler untuk menggunakan itu slok-sloknya. Ya, Setelah di debris berkali-kali, ternyata itu slok apa menyebar infeksi semakin banyak. ya, ya Pak. Jadi Saya saya, zinc cream saya reguler, curiganya kan dia kayak ini saya lihat juga Pak mungkin dia ah, masuk infeksi sampai di tulang. ya betul. Iya, Ya, iya. jadi begini Pak, kalau Jadi zinc cream yang kalau reguler nggak cocok untuk infeksi Pak. oh begitu Pak Di. Iya, betul. Jadi dia lebih Oh. cocok untuk jaringan Jadi mati baiknya yang pakai apa Pak? hitam. Nah, jadi baiknya kita gunakan yang memang khusus antibakteri. Ya, contohnya seperti yang sudah dibahas tadi itu oleh rekan kita ya dari Unicell ada Algel AG Plus. Ya, nah nanti bisa kontak Mbak Nadila ya kalau mau mendapatkan dressing antimikrobialnya. Bisa juga ini Kadexomer iodine bisa ya. Yang lebih gampang lagi ada Burnazin Plus juga bisa ya. Cuman karena ini Oh, infeksinya berat Pak ya, saran saya sih Bapak pakai yang dua yang saya sebutkan itu salah satu deh. Coba dulu pakai Algel AG Plus-nya ya, itu harganya juga sangat terjangkau ya. Coba iya. dulu 2 sampai 3 kali perawatan. Pakai dengan jumlah yang cukup banyak. Gitu ya. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok berarti ganti antimikrobial yang lain. Gitu ya. 2 minggu. 2 minggu perawatan Pak kita evaluasi. Kalau 2 minggu membaik, lanjut. Kalau 2 minggu nggak membaik, ganti opsi yang lain. Gitu Pak ya. Jadi jangan pakai metcovacin reguler lagi untuk infeksi yang berat seperti ini ya Pak. Oh, oh iya Pak. Mm. Ya, dan Bapak ini berpacu dengan waktu Pak.
Jadi infeksinya kalau kelamaan nggak segera diatasi, itu bisa jaringan habis, kena ke tulang ya, sulit diselamatkan ya, akhirnya harus kepotong deh kakinya Pak. Jadi tolong segera fokus pakai antimikrobial. Oh iya Pak, nanti saya hubungi. Masa saya enggak tahu juga yang tersebut Algae Plus baru saya dengar itu Pak. Oke oke ya. Nanti kita kasih share slide dari Unicel tadi ya tentang Algae Plus, nggak apa-apa untuk dibaca-baca ya. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau sekarang Semangat. Pak apa tindakannya Pak? Kalau sekarang sementara kan baru aja mau pesanin obatnya, sementara kan di rumah baru adanya itu apa namanya Nah, reguler. ya. Kalau seperti ini terpaksa kita pakai antibiotik deh di lukanya ya. Terpaksa ya. Ada ini enggak metronidazole? Metronidazole ada, Nah, yang apa bentuknya? Yang serbuk ya. serbuk yang obat Pak, yang metro obat tuh yang ditumbuk-tumbuk itu. Iya, terpaksa kita pakai itu untuk sekarang ya. Oh, terus sekarang itu. Berarti dihilangkan Iya. dulu anunya Pak di. Oh iya iya. Kasih itu bubuknya yang banyak, Pak ya. Iya, Tutup pakai foam, kasa ya. iya iya. Iya. Oke, sementara itu sambil menunggu produknya datang ya. Tiap hari Pak di ini untuk GV-nya Pak di. Nah, itu tergantung penyerap eksudatnya, Pak. Ya, tapi sebaiknya tiap hari ya, karena kalau Bapak pakai antibiotik itu kan masa kerjanya pendek, nggak bisa 2 hari. Jadi memang ya harus setiap hari ya. Oh iya 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 Pak ya. Mm-mm. Kalau pakai Algel EG Plus, Pak, bisa 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali, nggak capek kita ngerawat. Oh iya Pak ya. Mm-mm. Oke ya, nanti bisa WA lebih lanjut dengan Mbak Nadila ya untuk informasi produk dan penggunaannya. Oh siap siap Pak siap. Makasih Pak. Oke Pak, ya sama-sama semangat terus. Oke siap Pak. Oke, terima Semangat Ji. kasih. Oke, nanti saya follow up untuk pengadaan dasinya Pak, supaya lebih cepat dikirim, lebih cepat tertangani ya, karena Ya. lukanya sudah sangat wow sekali ya. Hmm. Oke, Pak kita lanjut ya ke Lanjut. dua pertanyaan terakhir ya, ini dari Nurse Ainun Mulia. Pak izin sharing untuk luka dekubitus pasien perempuan usia 89, RPD stroke, hipertensi, DM, tidak bisa miki, kemudian semuanya full bantuan dengan kondisi luka dekubitus sekitar kedalaman sekitar 0,5 sampai 1 cm, jaringan berbentuk serabut berwarna putih dan basah. Ya. Sebelumnya hanya diberi minyak, Pak. Pertanyaannya, apakah jaringan tersebut harus segera dinekrotomi, Pak? Mohon Ya, arahannya. ya, oke. Foto sudah diambil, Pak. Oke, kita tampilkan fotonya ya. Dari siapa tadi, Mbak Nadila? Nurse Ainun Mulia. Oke, kawan kita Nurse Ainun ya, baik. Nah, ini contoh luka yang spreading infection, Bapak Ibu ya. Tuh lihat, tanda infeksinya lebih dari 2 cm di sekitar tepi luka. Berarti rekomendasinya butuh antimikrobial topikal plus sistemik, gitu ya. Oke, pertama kita lakukan pencucian luka ya. Oke, pencucian luka harus sampai masuk ke dalam ya, cairan irigasinya dan juga antiseptik wound cleansernya, mengeluarkan semua pus yang ada gitu ya. Setelah mencuci luka ya, kita lakukan pengkajian, kita bisa lihat seperti ini kondisinya. Dasar luka kuning ya, 100%. Tandakan ada SLAF, dan SLAF mengartikan itu adalah infeksi. Gitu ya. Oke, berarti nah kalau seperti ini ya, kita bisa lihat nih SLAF-nya nampak sangat tebal ya, sehingga Anda harus sharp debridement. Siapkan pinset, gunting jaringan, bisturi ya untuk membersihkan SLAF-SLAF-nya ini semaksimal mungkin. Gitu ya. Hati-hati hindari pendarahan ya. Hindari pendarahan ya, konservatif aja. Jadi kalau sudah dapat banyak SLAF-nya, baru kita tutup dengan dressing primernya yang punya kemampuan antibakteri. Dressing sekundernya penyerap eksudat yang baik untuk melindungi juga tepi luka dan kulit sekitar luka biar nggak rusak. Ya,
Nah, antimikrobialnya apa? Nah, kembali kita sarankan ya, satu yang mengandung silver ya, dari produk Unicell Algel Agiplus ya. Produk lain ada Kadexomer Iodine, Burnazin Plus ya, ada juga aktif macam-macam ya. Jadi silahkan gunakan dan jangan dicampur-campur ya. Antimikrobial fokus karena ini infeksinya masih sangat kuat gitu ya. Oke, setelah itu tutup pakai penyerap eksudat yang bagus ya, foam dressing, Opticell atau Opticell Light, tambahi lapisi dengan kasa ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya zinc cream ya, zinc creamnya bisa ditaruh di tepi luka nih dan kulit sekitarnya ya untuk membantu melindungi dari iritasi. Ya, zinc cream ada yang mengandung silver juga boleh dipakai ya untuk balutan primer ya. Tutup foam selesai ya. Nah, targetnya ini harus bisa bersih semua ya. Jaringan kuningnya sampai dapat jaringan yang merah. Saya rasa gitu Mbak Nadila ya untuk kasus ini ya. Oke, terima kasih Pak Hasim. Untuk Nurse Ainun Mulia, ada tanggapan yang lain? Monggo silakan langsung open mic saja. Nah, ini contoh ya, mirip-mirip lepas Oke. nih. Oke, kita bersihkan ya kuningnya pakai silver dan lain-lain ya sampai jadi merah. Oke, merah dirangsang granulasi tumbuh terus epitelisasi selesai deh. Nah, gitu ya. Saat ini masih di tahap ini nih, Nurse Ainun ya. Jadi Anda harus berperang dulu dengan selaf dan bakterinya ya. Oke, seperti itu ya, Nurse Ainun Mulia. Monggo, ada tanggapan yang lain? Sudah jelas? Ini sudah jelas, Pak. Oke. Mungkin Sip. saya yang ingin bertanya, Pak, ini juga banyak sekali konsulan biasanya ke kami. Kalau untuk luka seperti itu, apakah bisa diestimasikan, Pak, waktu sembuhnya itu berapa lama? Oke, Bapak Ibu kalau yang sudah pelatihan ya, kan sudah diajari itu cara mengestimasi lama penyembuhan ya. Untuk hasil yang lebih akurat, sebaiknya mengestimasinya itu dilakukan setelah jaringan matinya sudah banyak yang dibersihkan, mayoritas lah ya, mayoritas sudah dibersihkan. Kalau masih full kuning kayak gitu, kita masih sulit ya mengestimasikan dan akurasinya itu kurang maksimal untuk hasil estimasi lama penyembuhannya, gitu ya. Itu Mbak Nadila ya. Oke, siap. Oh, ini ada feedback dari Ines Ainun, Pak. Untuk perawatan setelah nekrotomi dan misal belum bisa bersih, berarti apakah tiap hari harus dilakukan perawatan ya, Pak? Nah, apa perlu setiap hari atau berapa hari sekali, Pak? Gimana? Sorry. Oke, sebentar, Pak. Untuk perawatan setelah nekrotomi dan misal belum bisa Hmm. bersih, berarti apakah tiap hari harus dilakukan perawatan, Pak? Oh ya, oke. Jadi begini, kalau kita pakai balutan luka modern nih, seperti Algel Ag Plus, sebenarnya dia itu bisa bekerja terus sampai 2 hingga 3 hari loh dressing primernya ya. Jadi sayang banget kalau baru sehari sudah diganti. Sebaiknya dirawatnya 2 atau 3 hari sekali. Tapi syaratnya satu, kita harus bisa menyerap eksudatnya dengan bagus. Gitu loh ya. Jadi sepaket nih balutan primernya antibakteri, balutan sekundernya penyerap eksudat yang bagus supaya apa? Balutan primernya itu bisa stay di situ 3 hari, nggak ngerembes, gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita pakai kasa ya, itu kadang sehari sudah merembes, jadi terpaksa harus diganti. Sehingga kalau bisa sekundernya jangan langsung kasa, tapi pakai foam dressing dulu, baru kasa. Gitu ya. Jadi bisa 2 sampai 3 hari sekali. Belum bisa bersih nggak apa-apa. Ya, 2 atau 3 hari itu akan terjadi autolisis. Nanti akan secara bertahap tambah lama tambah bersih ya. Kita nggak mungkin bisa sekali rawat langsung 100% merah nggak bisa ya. Butuh waktu 3 sampai 4 minggu gitu ya untuk membersihkan. Gitu ya Nus Ainun ya.
Oke, seperti itu ya, Nurse Ainun Mulia. Oke, clear. Oh, ada rekomendasi antibiotik oral apa, Pak? Mungkin bisa di- Antibiotik oral yang jelas sih Ah, yang spektrum luas ya, spektrum luas. Ya bisa cefixim, bisa metronidazole ya. Cuman kan yang resepi dokter nih, jadi sebaiknya dikonsulkan ke dokter biar diresepi. Gitu ya. Kalau setelah pakai antimikrobial topikal, kok lama nggak ada progres, bisa dikultur ya, supaya dapat antibiotik yang lebih spesifik. Gitu ya. Oke, seperti itu ya, Nurse Ainun Mulia. Ainun. Semuanya sudah clear, Pak. Sudah Oke. clear ya? Baik, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke dua pertanyaan terakhir, Pak Asim. Sepertinya ini Baik. mau nanya ke Mbak Maria ya, tentang produk tadi. Dari Kak Amelia Kurniasari. Oh, dua-duanya dari Kak Amelia ya. Saya gabung aja ya. Kak mau tanya, untuk produk Algel Silver tadi, apa bisa diaplikasikan atau dimasukkan ke luka undermining ya? Lalu yang selanjutnya ada, kalau luka dengan cairan banyak, dan dulunya saya pakai kasa aja dengan perawatan setiap hari, apa bisa diganti dengan spon yang light tadi ya, foam tadi ya, Mbak Maria. Silakan, mungkin Mbak Maria, Pak Asim, Ya, Mbak monggo Maria dari dulu Irisel, boleh. silakan ya. Oke, Oke. silakan Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah hal Ejecta tadi bisa diaplikasikan ke luka undermining? Ya, bisa ya, Kak. Jadi sama seperti tadi yang sudah aku share untuk luka dekubitusnya. Jadi memang di luka dekubitus itu memang ada ada area yang undermining. Cuman perlu diperhatikan aja kalau misalnya undermining, maka wound bed-nya atau lukanya harus terkontak langsung dengan primernya kayak Ardea aja ekstra gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, nah ini baru saja dijelaskan sama Pak Hashim ya. Jadi memang kalau misalnya pemakaian kasa kan memang cepet ya ngerembesnya ya. Jadi ya penggantiannya harus tiap hari. Nah, maka dari itu bisa diganti saja dengan pemakaian foam yang bisa em, dibiarkan mungkin beberapa hari, bisa sampai 3 sampai 5 hari sebenarnya. Begitu. Apakah menjawab? Oke, Kak Amelia Kurniasari, apakah menjawab? Silakan feedbacknya kalau ada. Oke, kalau itu saya yang feedback, Mbak, sebentar. Karena tadi algelnya sudah bisa dimasukkan ke undermining ya, berarti dia itu cara kerjanya apa bisa diambil lagi atau dia bisa jadi satu dengan luka ya, Mbak? Cara kerja algel yang silver tadi. Em, Maksudnya waktu saat penggantian dressing ya? Iya, betul. Oke. Untuk saat penggantian dressing itu sebenarnya gel bisa kalau misalnya sudah gelling dengan penuh, sudah jenuh gitu ya, bisa diambil secara utuh. Tapi kalau memang ada yang tersisa, bisa disiram saja dengan NaCl. Oh, oke, 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 oke. Siap, siap. Oke, dari Kak Amelia tadi sudah ada feedback lagi atau sudah dicukupkan? Oh, ada tanggapan lagi Mbak Maria, yang spon itu apa bisa dipakai berulang ya? Atau hanya sekali pakai? Ya, untuk spon itu hanya bisa sekali pakai ya, Kak. Karena kalau misalnya memang sudah dibuka, kan sudah jenuh, itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi lebih baik dibuang lalu diganti. Oke, ya. Oke, seperti itu ya Kak Amelia. Mungkin sudah terjawab dengan jelas. Atau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Silakan, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Kita akhiri ya. Mungkin sudah clear ya, Mbak Maria. Terima kasih. Oh, maaf, maaf. Ada lagi nih. Spon itu modelnya lembaran atau roll-on ya, Mbak? Nah, itu ada dari Amelia Kurniasari. Oke. Untuk Oke. mungkin aku kebetulan ada
di sini. Jadi spon ini Oh ya, boleh, boleh. lembaran ya, seperti ini. Oke. Ya. Mirip puff bedak gitu, Mbak. Iya, betul. Nah, untuk harga Pas lagi cewek. kayaknya Mm-mm. lebih baik tanya ke Kanadila aja ya kalau pembeliannya lewat. Oke, betul. Mm-mm. Oke, untuk Kak Amelia nanti bisa saya hubungi lebih lanjut ya, seperti Kak Bombana tadi untuk produk Algel dan juga foam untuk perawatan lukanya. Kita sebutnya foam dressing ya Mbak Amel, jangan spon. Nah, nanti spon Bapak. Betul, nanti takutnya dikira spons untuk pakai bedak itu Mbak Amel. Oke, Mbak Amel sudah dicukupkan ya pertanyaannya, sudah jelas. Nanti akan kita infokan tentang produk lebih lanjut dan juga info harganya, seperti itu. Oke, waktu sudah menunjukkan sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa dikirim ulang di grup seperti yang sebelum-sebelumnya. Juga sudah banyak sekali yang konsultasi lewat grup dan juga langsung direspon oleh Pak Ahmad Hashim Wibisono. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada para pemateri kita hari ini yaitu Pak Ahmad Hashim dan juga Mbak Maria dari Unicel. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga sesi sharing di interaktif kelas kali ini bisa memberikan insight dan inovasi baru untuk Bapak Ibu sekalian dalam melakukan perawatan luka pada pasien. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Maria untuk kehadirannya di Zoom hari ini. Ya, terima kasih juga kepada Pediscare sudah memberikan waktu untuk aku. Oke, terima kasih. Terima Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di Zoom lain kali ya, Mbak Maria. Oke. Sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Hashim ada closing statement untuk sesi interaktif kelas batch 3 hari ini, Pak. Monggo Pak Hashim. Oke, ini saya ada satu video dan satu slide mungkin ya yang kita bisa lihat nih untuk meringkas gitu ya aktivitas yang ini ya. Oke, saya tampilkan videonya dulu. Nah, ini video pemakaian salah satu produk modern ya di rumah pasien, home care Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah produk hidrogel ya dari Unicel. Satu hidrogel yang bagus ya dengan kepekatan yang baik. Nah, kita gunakan di luka yang sangat kering ini ya, kalusnya full gitu ya. Jadi ini kalau nggak dikasih ini, kalusnya akan tambah tebal dan bisa jadi memperburuk kondisi ya. Nah, hidrogel yang bagus, Bapak Ibu ya, karakteristiknya itu nggak bergeser ya. Jadi meskipun lukanya itu posisinya berdiri gini, hidrogelnya akan melekat pada dasar luka dan tidak bergeser ya, sehingga bisa memberikan kelembapan yang bagus ya. Oke, itu bisa dilihat tuh ya. Kalusnya awalnya buruk sekali ya. Nih, jadi membaik ya. Kalusnya bisa lisi secara memuaskan gitu ya. Nah, ini sering dijumpai di kasus-kasus diabetes ya. Oke, terus ini contoh penggunaan dressing silver ya. Itu bisa digunting ya. Seperti tadi yang ditanyakan apakah bisa masuk ke undermining? Oh, bisa banget ya. Justru itu solusi ya. Ketika lukanya bolong-bolong, harus bisa masuk dressingnya ya. Yang paling bagus dressing yang berbentuk lembaran seperti ini ya. Contohnya adalah Algel AG Plus ya. Nah, itu oleh tim kita lagi digunting ya. Dimasuk-masuk. Oke, kemudian satu lagi ini ya. Nah, ini salah satu kasus pasien kita yang kita rawat menggunakan beberapa produk ya, termasuk dari Unicel ya. Ini Anda bisa lihat tuh. Nah, lukanya hitam, sering keras sekali ya. Nah, gitu ini kita demen ya, nekrotomi, terus kita babkan ya dengan hidrogel. Nah, setelah dibuka ternyata jadi kayak gini ya, cukup wow ya. Ternyata infeksi, nah kita ganti nih. Yang di sini tetap kita gunakan Amur gel ya, yang gede ini kita berikan Algel EG Extra ya, karena sudah ada granulasi tapi masih infeksi ya. Oke, lanjut. Bagus ya, progresnya semakin banyak meskipun
jaringan matinya masih lumayan ya, lanjut antimikrobialnya kita tambah foam ya, dan juga hidrogel tetap di bawah sini ya, sehingga bisa dilihat progresnya signifikan sekali in the end ya. Infeksi teratasi ya, kita gunakan zinc cream ya untuk merangsang proliferasi dan epitelisasi. Tetap absorbennya Opticell dan juga pelembabnya kita gunakan Amorgel ya. Itu yang di sini juga bagus ya, awalnya jelek banget nih, sudah bagus. Oke Bapak Ibu, nah saya rasa itu ya sesi kita. Tetap semangat untuk merawat luka ya. Jangan pernah berhenti untuk meningkatkan terus kompetensi, perbanyak sharing ya, supaya kualitas perawatan semakin bagus. Saya rasa itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali atas partisipasinya. Next time disiapkan lagi kasus-kasusnya lebih banyak ya. Kita akan bahas kembali. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asim. Terima kasih Mbak Nabila. Terima kasih. Jangan lupa ya interaktif kelas kali ini akan kami adakan rutin ya Bapak Ibu di hari Sabtu. So stay tune terus di sosial media kami untuk jadwal berikutnya. Dan jangan lupa follow sosial media kami di Instagram pedis_care, Facebook pediscare, di website pediscare.com, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Pediscare dan juga TikTok kita Pediscare Official. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Pak Asim dan juga Mbak Maria atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan, sudah meluangkan waktu di Sabtu hari ini, di weekend ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sampai jumpa lagi di interaktif kelas selanjutnya dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Dari kami Pediscare, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kang Enjang, wabarakatuh. selamat berdinas ya. Pak Ahmad, sehat ya, Pak. Oh, Oke Pak. Oh ya, mantap, jos.